Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ketika melihat banyaknya umat Islam yang ada saat ini, kita itu sangat bergembira kaum muslimin, sangat bangga. Akan tetapi di sisi lain kita juga ada rasa sedih, ada rasa gundah. Ternyata dengan banyaknya umat Islam yang ada sekarang ini, sepertinya tidak menambah kemuliaan Islam. Tidak menambah kemuliaan orang-orang Islam. Islam ini terlihat tidak memiliki wibawa. Terbukti sekarang ini banyak sekali video-video orang-orang non-Islam yang isinya merendahkan syariat Islam. Artinya mereka, musuh-musuh Islam ini, tidak ada rasa takut sedikit pun untuk merendahkan agama Islam. Beberapa waktu yang lalu kami membahas video seorang wanita yang memakai jilbab, yang membuat tutorial bagaimana caranya memakan babi supaya halal. Ternyata wanita tersebut bukanlah orang yang beragama Islam. Coba kita simak videonya. Jangan lupa kalau mau makan babi, pakai kerudung dulu ya. Jangan lupa itu. Jadi nggak boleh pakai pelontosan. Karena kan baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah itu harus pakai beginian. Non-muslim ini nyamar menjadi seorang muslimah. Dia makan babi, bahkan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kaum muslimin, ini wanita bukan orang yang beragama Islam. Kemudian membuat konten tutorial memakan babi supaya halal harus memakai jilbab, kemudian membaca bismillah sebelum memakan babi. Ini apa tujuannya kalau bukan menghina syariat Islam? Belum lagi video-video yang lain dari orang-orang non-Islam. Mereka ini orang-orang Kristen yang mempermainkan agama Islam. Kita simak lagi video di mana orang-orang Kristen sedang merendahkan, sedang mempermainkan syariat Islam. Siapa yang mau sholat di masjid? Oh, banyak. Dibohongin, jidat diarahkan ke batu hitam. Nggak ada lagi orang mau sholat, teriak Nah, ini 5 kali sehari, merusak mental manusia. Jadi azan dia bilang ngerusak mental manusia. Justru yang takut dengan azan itu ya setan. Bahkan disebutkan sampai lari terkentut-kentut. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim takut dengan azan sampai merasa merusak mentalnya, ya perlu diruqyah itu. Berarti ada setan di dalamnya Saifuddin Ibrahim. Kalau melihat nama orang ini sebenarnya Masya Allah, namanya Saifuddin Ibrahim. Seharusnya menjadi pedang yang menjaga syariat Islam. Syariat yang dahulunya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata malah menjadi pedang yang mencabik-cabik syariat Islam. Syariat yang dahulunya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat disayangkan kaum muslimin. Dia menghina Ka'bah yang mulia. Mengatakan azan itu merusak mental. Mengatakan muslim yang sholat itu dibohongi. La haula wala quwata illa billah. Betul kata Mas Dodi. Yang merasa terganggu, kemudian yang merasa takut dengan seruan azan, itu ya iblis, syaiton. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan, idza nudiya bil adzan adbaros syaiton lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu berpaling sambil kentut sampai dia itu tidak mendengar suara azan. Ya. Dan betul kata Mas Dodi, bahkan bukan hanya ada setan saja di tubuh Saifuddin Ibrahim ini. Justru tubuhnya itu menjadi sarangnya setan. Karena memang bukan muslim. Mau diruqyah ribuan kali, ya tetap saja menjadi sarang setan. Karena setan itu hanya mau pergi dari tubuh si Saifuddin Ibrahim ini kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, ya alamat. Kumpul setan di dunia sampai neraka. Na'udzubillah min dzalik. Turunkan toa itu. Makanya kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya, Fikri Homeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, lagi nyetir, tiba-tiba ada azan di masjid. Nah, itu suara apa itu? Aduh, itu kayaknya anak-anak saya bilang begini, Abi ini kalau menghina Islam ini tanpa ampun. Bilang begitu anak-anak saya itu. Astagfirullah. Emang. Terus di sebelah depan itu ada ustadz jalan pakai sarung. Woi ustadz,
awas sarungnya melorot. Jadi anak-anak saya, ya begitulah cara canda saya untuk menghina agama itu, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita perhatikan kaum muslimin, nama orang ini bagus, nama anak-anaknya juga bagus. Tapi mereka ini justru menjadi manusia yang paling di depan di dalam menghina agama Islam. Dan usut punya usut, memang pendeta Saifuddin Ibrahim ini dulunya adalah orang Islam. Lahir dari keluarga yang beragama Islam. Bapaknya guru agama Islam. Pamannya adalah pendiri Muhammadiyah di Bima. Mertuanya tokoh agama Islam di Jawa Tengah. Dan dia, pendeta Saifuddin Ibrahim ini, dulunya juga kuliah di Universitas Islam Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada Saifuddin Ibrahim ini, kemudian banyak terjebak dengan subhat-subhat ketika belajar perbandingan agama. Dan mungkin juga karena faktor terkena fitnah dunia, akhirnya Saifuddin Ibrahim ini murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sekarang tambah jadi penghina agama Islam, penghina syariat agama Islam. Dan kaum muslimin, kenapa tidak ada rasa takut orang-orang seperti ini dengan orang-orang Islam? Tidak ada rasa takut dengan kaum muslimin. Kenapa para penghina agama Islam, penghina syariat Islam, tidak ada rasa takut kepada kaum muslimin ketika mereka ini merendahkan agama Islam? Karena umat Islam sendiri sebenarnya banyak yang meninggalkan agama Islam. Banyak juga yang merendahkan, melecehkan syariat Islam. Jumlahnya saja mereka yang banyak, tapi syariat yang mereka jalankan banyak yang tidak berasal dari agama Islam. Mereka banyak yang beragama hanya berdasarkan hawa nafsu. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka kerjakan. Kalau tidak, maka mereka akan membuat-buat. Lihatlah kaum muslimin, banyak yang melakukan kesyirikan, banyak yang melakukan kebid'ahan, banyak yang mempercayai perkara-perkara tahayul dan khurafat. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari dada-dada musuh Islam, dan umat Islam ini hanya menjadi seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Dan kondisi umat Islam yang seperti ini tidak akan Allah rubah sampai kita ini kembali, sampai umat Islam ini kembali kepada kemurnian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga para murtadin, para penghina agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk bisa kembali kepada agama Islam dan di atas pemahaman yang benar. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kebaikan kepada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat. Dan kita yang saat ini tegak di atas manhaj yang hak, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan sampai kita dijemput oleh malaikat maut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.